warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang layanan mediasi. Layanan mediasi adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa Antara dua orang atau lebih dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen. Dan mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Di sini saya berperan sebagai Ibu ML selaku pendidik yang melaporkan kepada guru BK. Di sini watak dari Ibu ML tegas dan juga peduli kepada siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya berperan sebagai guru BK. Nah, guru BK di sini berwatak baik, sopan, ramah, toleran, dan juga berempati. Tolong sabar dulu sebentar ya. Tantang habis Stop it. Get some help. Perkenalkan, saya Mufidah Fauzia yang berperan sebagai Ida yang memiliki sifat atau sikap yang dominatif dan ambisius. Meanwhile, Maksud kakak bilang gitu apa sih? Saya berperan sebagai Lita, anggota yang sangat emosional dan kritis, yang mana peran tersebut menunjukkan sikap yang tidak baik dan juga sikap yang sangat menunjukkan emosional. Menurut saya, PKM adalah sesuatu yang merasa terbebani oleh tanggung jawab kelompok, namun mendapat dukungan dan pengakuan melalui layanan mediasi. saya berperan sebagai Latifah, anggota yang pasif dan kebingungan. Menurut saya, anggota yang seperti ini cenderung diam dan tidak banyak berpartisipasi. Menurut saya, Lia adalah karakter dengan beban pribadi yang sangat berat. Namun, melalui mediasi, ia lebih terbuka dan lebih berkomunikasi kepada teman-temannya. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih ya sudah mau datang ke ruangan saya. Di sini kita akan menyelesaikan masalah secara baik-baik ya. Jangan ada yang marah-marah ya. Saya di sini sebagai penengah. Saya harap kalian berbicaranya atau menjelaskannya dengan baik-baik karena suara kalian itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, kita mulai aja ke awal ya. Ida, kamu sebagai ketua kelompok bisa tolong ceritakan bagaimana sih awal permasalahan menurut pandangan kamu? Saya cuma mau tugas kita selesai dengan cepat, bukan yang ngasih mereka instruksi biar mereka ngerjain tugas mereka masing-masing. Dan mereka mau Bukan cuma itu, Ida. Kamu itu nggak pernah mendengarkan apa pendapat orang lain. Kamu itu cuma mau kamu aja terus yang diikutin. Kita dengarlah peraturan awal kita tadi, cuma menyanggah atau memotong perkataan teman. Ida, bagaimana? Sudah selesai ceritanya? Oke, coba sekarang Lita yang cerita apa sih permasalahannya menurut pandanganmu? Saya udah beberapa kali memberikan masukan, tetapi mereka langsung ditolak mereka gitu aja. Jadi seolah-olah saya itu cuma ikut nama aja dalam kelompok itu. Itu namanya bukan kerja di kelompok. Saya minta maaf Bu, teman-teman, bukannya saya tidak mau ikut kerja kelompok, tapi saya harus menjadi ibu saya yang sakit di rumah karena saya harus masak dan antar obat. Saya juga bingung Bu,
saya nunggu arahan aja karena saya nggak tahu mulainya dari mana. Tapi saya malah dibilang gak niat kerja. Saya juga capek Bu, saya direkam audio, edit video, itu saya yang kerjain sendiri. Teman-teman yang lain gak bantu Bu, itu bahasa saya kerja kelompok sendiri. Saya beri tugas ini supaya kalian semua itu bisa bekerja sama. Tapi yang saya lihat, kalian justru seperti ini. Kalau ini tidak diselesaikan, kalian semua bisa nggak ada yang dapat nilai. Oke, saya paham. Jadi kalian semua tuh punya niat baik, tapi cara kalian tuh masih kurang tepat. Tidak, kamu sebagai ketua kelompok, kamu kan pasti ingin menyelesaikan dengan cepat ya. Tapi kamu terlalu menekan teman-temanmu. Jadi mereka tuh merasa tertekan. Dan Rita, kamu punya suara, tapi jangan terlalu keras. Kamu harus ditahan, Gi. Dia juga, kamu kan punya masalah yang sulit. Seharusnya kamu berkomunikasi dengan teman-temanmu. Pasti teman-temanmu ini memahami kondisimu. Latifah, kamu jangan juga terlalu pasif, jangan hanya berdiam diri saja. Kamu juga harus berkomunikasi, karena komunikasi itu penting. KM, kami paham kondisimu yang capek, lelah, ngerjakan itu aja. Kamu merasa sendiri. Seharusnya kamu berbicara dengan teman-temanmu. Aku capek, aku lelah. Bagaimana kalau kita bagi saja? Jadi kamu nggak akan merasa sendiri. Tolong dengerin ya anak-anak ya. Iya Bu. Oke, berarti jalan tengahnya kita akan mencari solusinya. Dan solusinya itu kita ulang pembagian tugasnya. Jadi siapa yang mau tugas apa dan mau melakukan apa? Baik Ibu dan teman-teman, saya akan mengatur diskusi ulang dan saya nggak akan ngatur semuanya sendiri lagi. Sebelumnya saya minta maaf atas semuanya ya teman-teman. Oke, saya akan membantu mencari beberapa yang lainnya untuk diskusi kita nanti. Asalkan kita semua berdiskusi bareng. Saya siap bantu cari properti dan kostum. Saya akan lebih terbuka lagi soal keadaan saya. Saya juga bisa bantu kok buat jadi kameramen sama buat bantu KM buat edit video. Terima kasih Latifah, nanti saya akan lanjut edit video. Saya juga butuh bantuan teman-teman. Kalau saya sendiri itu saya nggak kuat. Baik semuanya, saya akan berikan tambahan waktu 3 hari, tapi saya juga perlu laporan harian kalian sebagai bukti bahwa kerjasama kalian bisa pulih. Baik Bu. Oke, jadi kesepakatan kita hari ini akan saya tulis ya. Dan kita akan melakukan evaluasi lagi setelah tugas dari kalian selesai. Ingat, konflik bukan akhir, tapi awal dari sebuah perubahan. Terima kasih ya sudah terbuka hari ini. Iya Bu. Oke, masalah kita sudah selesai ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Kalian bisa balik ke kelas masing-masing. Sudah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terus, tolong sabar dulu sebentar ya. Jeda satu mat. Saya jarang ikut datang kerja.